جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों में कलमा पढ़ा ला इलाहा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Sadaqallahul aliyyul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat sekalian. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Bagaimana cara atau kiat seorang hamba untuk selalu takut kepada Allah? Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan godaan, tantangan, dan berbagai hal yang bisa menjerumuskan seseorang sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita harus memahami bahwa takut kepada Allah bukan seperti takut kepada harimau atau takut kepada sesuatu yang kita takutkan, yang kita akan menjauh, akan berlari dari harimau tersebut. Namun takut kepada Allah justru sebaliknya. Semakin kita takut kepada Allah,
maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa kita kepada Allah, maka semakin yakin kita beribadah kepada Allah. Semakin banyak zikir kita, semakin banyak ibadah-ibadah kita, baik yang berhubungan dengan Allah langsung, hablum minallah, maupun yang berhubungan dengan manusia, namun itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hubungan tersebut yang disebut dengan hablum minan nas. Sidang hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kalau begitu, setelah kita mengetahui sedikit fungsi daripada takut pada Allah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu kita tambahkan satu pertanyaan lagi. Bagaimana kita dekat dengan seseorang, ingin mendekat dengan seseorang? Maka jawabannya pasti seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi seseorang yang ingin dekat kepada Allah, maka dia harus mengenal Allah. Dia harus mengetahui sifat-sifat Allah. Dia harus kenal, harus bermakrifah kepada Allah. Sehingga seseorang semakin tinggi makrifahnya, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paling mengenal Allah, yang paling tinggi derajat ma'rifahnya kepada Allah. Sehingga beliau berujar dalam satu hadis, ana atqa rajulin minkum, aku adalah hamba yang paling takut pada Allah dibandingkan dengan kalian semuanya. Karena beliau seorang nabi, seorang rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama, para aulia as-salihin. Semakin tinggi ma'rifahnya kepada Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Dengan dia semakin mencintai Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadikan hidupnya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar yang selalu kita ikrarkan di setiap kita melaksanakan salat 5 waktu, bahkan salat-salat sunnah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, semuanya tanpa kecuali. Kenapa salat dipisahkan dengan nusuk? Padahal salat juga adalah merupakan nusuk. Salat adalah merupakan juga ibadah. Karena salat adalah ibadah yang sangat khusus, ibadah yang spesial, yang paling berat dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kecuali oleh hamba-hambanya yang khusyuk, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua ibadah, salatlah yang terberat, lebih berat dari haji, bahkan dari umrah, bahkan dari puasa, bahkan. Buktinya banyak orang yang berhaji tapi melalaikan salat, banyak orang yang berpuasa melalaikan salat. Tapi hampir 100% orang yang menjaga salat pasti dia berpuasa. Orang yang menjaga salat, kalau dia punya kemampuan, pasti dia akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pasti dia akan membayar zakat, karena dia tahu tidak ada arti salatnya jika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban lain. Namun orang yang berhaji, berumrah, bahkan berzakat, banyak yang melalaikan salat. Orang berpuasa, puasa full 30 hari, tapi salat juga full tinggalnya.
atau bolong-bolong, tidak full. Kenapa? Karena itulah beda ibadah salat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kita sudah maklum satu hadis yang sering kita dengar, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama sekali diperiksa nanti hari kiamat adalah salat. As-salatu imaduddin dalam hadis yang lain. Salat adalah tiang agama. Tanpa tiang tidak akan ada bangunan. Tiang adalah penentu, penunjang dan penguat bangunan, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ini kita baca setiap salat, walaupun hukumnya sunat karena dia ada dalam doa iftitah atau istiftah, namun itu sering kita baca. Bahkan orang yang berkurban pun sunat membaca itu. Orang yang beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya pun sunat membaca itu, dalam artian untuk mengkhusyukkan dirinya, ibadah yang dilakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada perintah khusus tentang itu, namun secara umum setiap doa, setiap zikir yang dengan itu membuat kita semakin khusyuk dalam beribadah, maka itu sunat kita baca kapanpun dan dimanapun. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, banyak sekali tentunya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang perlu kita kenal, yang perlu kita kaji. Asmaul Husna saja ada 99 nama Allah. Sifat-sifat Allah tidak terhingga jumlahnya, yang disebut dengan sifat kamalat atau sifat kesempurnaan. Oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah merangkumkan dalam 20 sifat yang disebut dengan i'tiqad 20 atau sifat 20. Namun hakikatnya sifat Allah tidak terhingga, hanya Allah yang tahu. Namun 20 itu sudah mewakili daripada sifat-sifat Allah yang lainnya, menurut sebahagian ataupun jumhur daripada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu di antara nama Allah, ada nama, ada juga sifat. Ada sifat yang menjadi nama, ada nama yang menjadi sifat. Salah satu saja yang sering kita baca, dan itulah sifat yang paling utama setelah namanya, yang setelah ismul zat, ismul a'zam, itu Allah, yang namanya sendiri adalah Allah. Langsung adalah nama Allah setelah Allah itu disebut adalah Ar-Rahman. Sehingga setiap kita membaca basmalah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Kita terjemahkan demikian, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib akan mengkaji sedikit tentang sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman lebih mubalaghah daripada Ar-Rahim. Hurufnya lebih banyak daripada Ar-Rahim. Dan makna sifat Ar-Rahman yang dikemukakan oleh para ulama adalah Allah mengasihi, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh ciptaannya tanpa kecuali. Bahkan orang kafir sekalipun, dengan rahmannya Allah, mereka mendapatkan nikmat di dunia ini. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan mendapatkan nikmat dengan sifat Ar-Rahman. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim disebutkan bahwa ketika manusia nanti dihisab di hari akhirat, maka manusia tersebut akan berdiri di hadapan Ar-Rahman. Malah banyak nama Allah yang lain, seperti ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Amma yatasaalun An-Naba. Di akhir surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumun nas, di padang mahsyar nanti akan berdiri, akan diberdirikan, akan dibariskan semua manusia.
Yauma yaqumun nas wal malaikatu saffa, dan juga para malaikat dalam safnya masing-masing. La yatakallamun, tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang boleh berbicara. La yatakallamun, semuanya hening, diam. Betapa banyak jumlah manusia, tidak terhingga jumlah malaikat, semuanya terdiam di hadapan Allah. Yang hadapan itu adalah kita tidak tahu apa maksudnya. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Kita berdiri di hadapan Allah, tentu Allah tidak sama dengan makhluk berdiri di hadapan seperti saya berdiri di hadapan para jamaah hari ini. Maha suci Allah daripada bertempat seperti makhluk. Kita imani saja dengan makna yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nas wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahur rahman. Yang boleh berbicara pada hari itu hanyalah orang yang diberikan izin oleh Ar-Rahman. Allah tidak menyebut sifat yang lain. Ada Allah punya sifat yang sangat banyak, punya nama yang sangat banyak, tapi diambil nama Ar-Rahman di sana. Kenapa? Karena seolah-olah ada pesan di balik itu. Allah ingin memasukkan seluruh hambanya ke surga. Allah ingin memberi rahmat kepada seluruh hambanya tanpa kecuali. Allah turunkan syariat ke bumi ini supaya hamba itu taat kepadanya, menyembahnya, beribadah kepadanya. Jangan bermaksiat kepada Allah, jangan meninggalkan perintah Allah. Seolah-olah demikian. Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah ingin merahmati semua hambanya, semua makhluknya. Illa man adzina lahur rahman. Ada sifat Allah Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa, Al-Qahhar, Allah yang Maha memaksa, Al-Aziz, Dzuntiqam dan sebagainya. Banyak sekali nama Allah, tapi hanya Ar-Rahman yang dipilih di sana. Allah menggelari dirinya dengan Ar-Rahman. Untuk apa? Apa hikmah di balik itu semuanya? Satu jawaban yang penting kita ingat, kaum muslimin sekalian sidang jemaah Jumat, untuk kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini, modal hidup adalah berbaik sangka kepada Allah. Modal mati pun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau sakratul maut, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah akan menyelamatkan imannya. Dia akan diselamatkan imannya oleh Allah. Dia bertobat kepada Allah di akhir hayatnya. Walaupun dalam hidupnya dia lalai. Namun tentu kadang-kadang manusia, jika dalam kehidupannya dia lalai, tentu waktu dia mau mati pun dia akan bertambah lalai. Dia bertambah galau. Galau dengan hartanya, galau dengan anak istrinya, galau dengan jabatannya, galau dengan dunia yang dikumpul-kumpulkannya, sehingga tidak sempat untuk dia berbaik sangka kepada Allah. Ini modal hidup. Sehingga ketika kita menjadi orang miskin pun, kita berbaik sangka kepada Allah. Tidak masalah dengan miskin itu. Katanya memberikan miskin Allah. Orang yang kaya pun demikian. Ketika dia kaya, dia tidak melampaui batas dengan kekayaannya. Karena dia berbaik sangka kepada Allah. Harta ini adalah titipan Allah. Tidak ada lain. Apapun yang dihadapi, masalah seberat apapun yang dihadapi oleh seseorang, selama dia berbaik sangka kepada Allah, tidak ada masalah lagi. Selesai masalahnya. Selesai masalahnya pada sangkaan baiknya kepada Allah. Jadi untuk apa kita stres? Untuk apa kita tepuk jidat, menyesal, membanding-bandingkan dengan orang lain? Apakah kegop pakai gop medihilung mono? Pakai gop na ilung tan, pakan mono pakan mede. Orang yang banyak pakan-pakan itu, orang yang banyak pakan-pakan, kenapa?
itu tandanya dia masih sangat kurang baik sangkanya kepada Allah. Orang yang telah menghilangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itulah hidup ini, berarti dia semakin baik sangkanya kepada Allah. Sidang hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada satu hari datang seorang A'rabi. Datang seseorang kepada A'rabi. A'rabi itu sahabat Nabi, bukan nama, tapi golongan A'rabi itu sahabat Nabi yang berasal dari gunung, pegunungan, suku Badui kita bilang, Wak Badui, tapi sahabat Nabi, A'rabi. Nama kelompoknya A'rabi, urung-urung gunungnya bukan A'rabi. Terus urung A'rabi. Orang Arab itu terkenal orangnya kasar-kasar, bengis-bengis, kejam-kejam. Kalau berbicara besar-besar suaranya, mendesu, tapi hatinya sangat baik, hatinya sangat lembut. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya kalah tidak akan sama dengan kita. Walaupun seluruh kita berkumpul di dunia ini untuk mengalahkan cinta kita kepada cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan cinta kita, tidak ada apa-apanya. Katalah seorang kepada Arabi, dia bertanya, wahai Arabi, apakah kita ini akan mati? Ya pasti kita akan mati. Pasti tanya mati mandu, kebahana mati. Cuma tahukah kamu ketika kita mati kita ini mau kemana? Oh tajam ya dia mati. Bagi syara-syara tanya akan mati, yang kalam kuburan je no. Oh bayana. Tanya kan hanya menunggu giliran saja nih, semuanya tanpa kecuali. Pasti kita akan mati. Mau kemana kita ini? Maka dijawab, kita ke Allah, ilallahi ta'ala. Kita akan menuju Allah. Yang menumpu Allah. Wa Allah. Takam ya rumatinya kembali ke rahmatullah. Wa Allah. Maka Arab itu berkata, kalau begitu, gak ada yang kita takutkan dengan mati itu. Kenapa? Karena kita kembali kepada Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan di dunianya katanya mungkin dia tak masalah karena berhadapan dengan manusia-manusia. Dia tahu bahwa Allah menyatanya menyatanya gak sangka dengan Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka seolah-olah kita pulang ke rumah. Ibarat kita yang merantau, yang wa rumah kan senang yang wa rumah. Irmoh na urun si katanya, na yang tagun bu katanya, yang na yang gantau sipri katanya, na yang tagun bu katanya, na yang rah bajai katanya dan sebagainya. Senang dewa rumah. Jadi bagi orang yang berbaik sangka kepada Allah, mati itu pulang ke rumah. Dunia ini tempat perantauan. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Rasulullah berkata, jadi kalau kamu di dunia bagaikan perantau. Perantau. Jadi mati itu wow rumah. Bagi siapa? Ya bagi yang menganggap itu rumah. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak perlu kita gelisah dalam hidup ini secara berlebih-lebihan. Masalah pasti ada. Selesaikan itu dengan berbaik sangka kepada Allah. Datang seorang bertanya kepada seorang ulama salaf, wahai ulama, wahai kekasih Allah, tahukah engkau siapakah orang yang mustajabah doanya? Soy donyanya urung yang mustajab doa, yang doa langsung diterima oleh Allah. Nanduri ditanya mbak ulama salaf. Ulama salaf itu sahabat atau tabi'in, generasi terbaik. Setelah Rasulullah SAW mengatakan khairul qurun qarni hadza thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Generasi lahirnya ulama-ulama besar, ulama-ulama mazhab, imam-imam mazhab, baik mazhab fiqih, baik mazhab tauhid, baik mazhab tasawuf, lahir pada masa itu. Ditanya, tidak sebutkan namanya, tahukah engkau siapakah orang yang diterima doanya?
Dijawab oleh ulama tersebut, tidak tahu saya. Tidak kenal saya siapa orang yang diterima doa oleh Allah. Orang yang diterima doanya. Tapi yang pasti saya tahu adalah Zat yang maha menerima doa. Itulah Allah. Hana terdiri urung so yang terima doa yang kawan-kawan tanya nyonya urung limortuhro ya. So yang terima doa lah kawan hana terdiri. Tapi pasti tak tuile katanya Zat yang maha menerima doa. Tidak ada lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Menyemanan mendoa dengan boleh ke Allah. Laki ampun ba Allah. Laki ba Allah. Sujud rukuk ba Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Beta pelikut Allah. Gara-gara katanya kerja tak pelikut Allah. Katanya mekat tak pelikut Allah. Wah hebat mekatnya dengan Allah. Katanya jauhkan tu tak pelikut Allah. Wah hebat kanto dengan Allah. Sehingga rumah Allah kosong waktu sembahyang. Hana urus sembahyang di rumah Allah. Waktu 5 waktu hana urus sembahyang. Rumah masjid beberaya. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Di akhir zaman nanti masjid-masjid mereka hebat-hebat, megah-megah, tapi kosong dari petunjuk Allah. Dibangun masjid dengan berlapiskan emas. Bahkan sampai demikian, berlomba-lomba membangun masjid, tapi tidak berlomba-lomba membangun ahli masjid. Kita lupa dengan membangun ahli masjid karena fokus dengan hanya membangun fisik masjid. Betapa banyak pengajian-pengajian yang diabaikan, betapa banyak nasihat-nasihat yang ditinggalkan. Bahkan hari ini betapa banyak ulama yang dicaci, dimaki, tidak ada membelanya lagi. Menyedum ulama hina hana sobelali wate caci maki, baik di media sosial maupun di media sosial. Yang tanda jihnya memang hana li moral katanya. Hina orang Aceh sebahagian caci ulama, sebahagian mendukung urun caci ulama. Urun tenak ulama didukung-dukung viral, jid ke artis, jid ke abu, bohnan abu lah, abunya abu je. Padahal anjir hai abunya yang gelar ulama, kepudakan abu ke urun temena. Kepudakan abu ke urun sub-sub ulama. Nya di Aceh, gelar abu itu gelar kehormatan. Abu, abia, abuya, abun dan sebagainya. Ini gelar ke ulama. Ya tak aboh nanyan ke urang di mana. Didukung lah oleh orang lain. Dia ke artis, dia ke viral. Nya potret orang Aceh orangnya. Dan ini sangat menyedihkan. Moral sudah sangat rendah. Sidang hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ada seorang ibu yang sedang menunggu anaknya yang mau meninggal. Gemo maknya, anak kasukrut, anak kesayang, anak laki-laki satu-satunya. Bertanyalah si anak itu, wahai ibu, kenapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis, wahai anak? Engkau akan meninggalkan ibu sendiri. Padahal aku sangat menyayangimu. Maka sang anak yang soleh ini berkata, wahai ibu, aku akan melepaskan diri darimu yang menyayangiku, menuju kepada Zat yang lebih sayang kepadaku daripada dirimu. Allah. Cinta Allah kepada hambanya. Sebutkan satu hadis dari Rasulullah SAW, melebihi cinta ibu kepada anaknya. Apakah anda berbaik sangka kepada ibu anda atau berburuk sangka kepada ibu anda? Pasti katanya berbaik sangka ke mak tanya. Banyak ke mak ni tanya gak sangka. Bukankah Allah yang hana gak sangka? Bahkan Allah lebih sayang daripada seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang anak-anak berlari-lari di depan kemah para sahabat. Kehilangan ibunya, Nabi Plung-plung namanya. Para sahabat mencari-cari ini siapa ibunya. Ibunya berlari-lari. Sehingga akhir cerita dapatlah anak tersebut dipeluk oleh ibunya. Menangis ibunya dan menangis juga para sahabat.
Karena ibu yang kehilangan anak, ya setelah anak trip bom merumpuk makin bang, kan pecah itu, pecah tangisan. Ibu menangis, dapat anaknya lagi. Sahabat-sahabat Nabi yang melihat juga ikut menangis. Terharu melihat pemenangan tersebut. Tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, kenapa kalian menangis?" "Ya, gimana enggak menangis ya Rasulullah? Kami terharu melihat kasih sayang si ibu kepada anaknya." Geu mana, geco mana, anak yang kagadah gemempok loh. Tentu sebuah pemenangan yang sangat mengharukan. Karena kasih sayang si ibu kepada anaknya, kami ikut menangis, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah kamu berpikir, apakah kalian berpikir si ibu tadi yang sudah mendapatkan anaknya, yang sedang menggendong anaknya, akan mencampakkan anaknya ke dalam api neraka? Ke dalam api?" "Oh, tidak mungkin ya Rasulullah." "Mana mungkin? Seorang ibu kepada bayinya, kepada anak kecilnya dia campakkan ke dalam neraka. Pasti dia akan menyelamatkan, membela mati-matian, menjaga mati-matian anaknya." "Ketahuilah wahai sahabatku," kata Rasulullah SAW, "cinta Allah kepada hambanya lebih daripada cinta si ibu itu kepada anaknya." Maka jibun ulun pega seolah-olah Allahnya hanya ingin kepada mau dalam neraka. Jadi socit yang peluk dalam neraka sehingga naudzubillah, yang peluk urung dalam neraka so droji peluk. Dia sendiri yang mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Jangan salahkan Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah disebut orang yang zalim kepada dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa taubat Nabi Adam alaihissalam dan doa taubat kita semuanya. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Urung pupuk maksiatnya, urung pu zalim gero-gero. Maka nyantai yang tak akui di hadapan Allah. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Tuhanmu tidak akan berlaku zalim kepada kalian. Kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Jadi kan Allah yang ti urang dalam neraka sehingga menyana urang dalam neraka sehingga dan pastinya. Tapi yang ti urangnya dalam neraka adalah dirinya sendiri. Jadi dia melupakan ajaran-ajaran Allah, mengabaikan syariat-syariat Allah, ipilikut Allah. Itu pun jelas pelajaran. Keputusan Rasul, keputusan Quran, utus Rasul, melanjutkan risalahnya, pelajarannya oleh para ulama-ulama, pernah kepadanya umat. Tapi wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit yang patuh. Wa aktsaruhumul fasiqun, yang banyak yang fasik. Yang le yang fasik, yang sematih bacut. Siapa yang salah? Bukan Allah, kita sendiri yang bersalah. Sidang hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya jika kita kisah untuk kita sampai pada satu ma'rifah mengenal Allah, dengan salah satunya mengenal namanya, meresapi kebesaran, keagungan namanya dalam hati kita, sehingga kita tidak lagi berani malek yang terpupuk maksiat kepada Allah. Itulah Allah, menyanyian Allah, bahaya ada pegang maksiat. Tidakkah kita malu kita berbuat maksiat di hadapan Allah? Siapa Allah? Itulah Allah, Sang Maha Rahman. Dan itu baru satu dari namanya yang kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Dari beribu-ribu, berjuta-juta nama-namanya yang lain, yang tidak bisa kita jangkau keagungan Allah, kebesaran Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal.
Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. محمد سيد